Laga kedua Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 melawan Filipina tak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tapi juga menghadirkan sebuah pemandangan yang unik dan menarik perhatian publik. Di saat para pemain Garuda Muda lainnya sudah meninggalkan lapangan dan masuk ke ruang ganti, sosok striker andalan Just Reven justru memilih masih terlihat berada di tengah lapangan, melakukan pemanasan sendirian. Pemandangan itu terasa semakin dramatis karena hujan deras mengguyur Stadion Gelora Bung Karno, tempat berlangsungnya pertandingan. Just Reven tampak ditemani oleh satu orang staf pelatih yang siap mendampinginya di bawah guyuran hujan. Momen ini terekam jelas oleh kamera penonton dan langsung viral di media sosial karena dinilai tak biasa. Penyanyi menduga bahwa sesi pemanasan di tengah hujan itu bukanlah bagian dari rutinitas biasa, melainkan bentuk hukuman yang diberikan oleh pelatih kepala Timnas U23 Indonesia Gerard Van den Boeck. Dugaan ini muncul karena sebelumnya pelatih asal Belanda itu sudah memperingatkan Reven usai laga melawan Brunei Darussalam terkait selebrasi kontroversial yang dilakukannya. Latar belakang Reven terkena hukuman. Dalam laga melawan Brunei, Just Reven tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dan melakukan selebrasi yang disebut pacu jalur. Sebuah gaya selebrasi menyerupai gerakan mendayung perahu. Namun selebrasi itu dianggap kurang pantas dan bisa dianggap melecehkan lawan. Sehingga Van den Boeck memberikan peringatan keras agar Reven tak mengulanginya. Gerard Van den Boeck bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tak akan memainkan Just Reven lagi apabila striker itu mengulangi selebrasi pacu jalur atau aksi serupa yang berbau aura farming. Pesan tegas ini menunjukkan bagaimana Van den Boeck ingin menanamkan kedisiplinan dan rasa hormat kepada lawan dalam diri para pemain muda yang di tangannya. Reaksi Erick Thohir dengan sikap Van den Boeck. Ketegasan pelatih Van den Boeck justru mendapatkan pujian langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Erick, apa yang dilakukan Van den Boeck merupakan bentuk kepemimpinan yang patut diapresiasi. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyebut bahwa pendekatan seperti itu penting dalam bentuk karakter pemain muda Indonesia di level internasional. Sikap Van den Boeck bagus, dia memberikan pesan jelas bahwa disiplin dan sikap di lapangan adalah hal penting. Kita butuh pelatih seperti itu untuk membentuk generasi emas sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir dalam wawancaranya usai laga melawan Filipina. Dalam laga melawan Filipina sendiri, Just Reven tak diturunkan sebagai starter. Van den Boeck memilih Hoki Caraka sebagai penyerang utama, didukung oleh Rahmat Arjuna dan Doni Timamungkas di sektor sayap. Pemilihan susunan pemain itu pun dianggap sebagai sinyal bahwa pelatih Van den Boeck ingin memberikan pelajaran penting kepada Reven agar lebih mawas diri. Ketegasan Gerard Van den Boeck dapat pujian. Meski demikian, Reven tetap diberikan kepercayaan untuk terlibat dalam pertandingan. Meski tidak dari menit awal, hal ini menunjukkan bahwa Van den Boeck bukan hanya tegas tapi juga adil. Ia tak serta mencoret pemain berbakat seperti Reven, namun tetap mengedepankan proses evaluasi dan edukasi pembinaan karakter. Momen asal Reven di tengah hujan itu kini menjadi simbol ketegasan pelatih dan pelajaran bagi pemain. Banyak warganet menilai ini adalah bentuk pembinaan jangka panjang yang dibutuhkan timnas muda agar tidak hanya kuat secara teknis tapi juga matang secara mental dan perilaku. Dengan momen ini, publik sepak bola Indonesia mendapatkan pengingat penting bahwa kemenangan bukan satu-satunya hal yang dikejar. Sikap di dalam dan luar lapangan juga merupakan bagian dari proses menjadi pesepak bola profesional. Reven sendiri diharapkan bisa mengambil pelajaran dari peringatan itu untuk menjadi pemain yang lebih dewasa. Kisah Just Reven dari pemanasan tengah hujan kini menjadi cerita tersendiri di balik perjalanan Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2025. Sebuah pemandangan yang tidak biasa, namun menyimpan banyak pesan tentang disiplin, kedewasaan, dan proses pembentukan karakter pemain muda Indonesia. Just Reven dimonitor Patrick Kluivert. Di sisi lain, laga melawan Filipina ini juga menghadirkan sorotan dari tribun VIP, di mana pelatih timnas senior Indonesia, Patrick Kluivert, terlihat hadir langsung menyaksikan laga. Kehadiran mantan penyerang Barcelona itu bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari misinya memantau talenta muda yang bisa diproyeksikan untuk timnas senior. Kluivert nampak serius mencatat dan mengamati jalannya laga, terutama pergerakan para pemain depan Garuda Muda.
Spekulasi pun mencuat bahwa salah satu fokus utama Cleveland adalah James Harden. Meski tak bermain sebagai starter, nama Harden tetap menarik perhatian, mengingat performa luar biasa di laga sebelumnya saat memborong 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Dengan gaya bermain modern dan fisik yang kuat, Harden dinilai memiliki potensi besar untuk dipromosikan ke timnas senior. Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tentu membutuhkan kedalaman skuad lebih baik. Motivasi Cleveland memantau lini depan U23 juga diperkuat oleh kabar kurang mengenakan yang ia terima sebelumnya. Penyerang andalan timnas senior oleh Romani dipastikan absen cukup lama karena mengalami cedera serius. Situasi ini tentu memaksa Cleveland untuk segera mencari alternatif pengganti. Maka tak heran bila sorotan publik kini tertuju pada James Harden sebagai opsi potensial, terlebih jika ia mampu menunjukkan kedewasaan, disiplin, dan performa konsisten di sisa turnamen. It certainly looked like it bounced in. What a way to go. That appeal won't hold because it definitely went in. And it's Indonesia 1, Philippines. Nah, itulah beberapa informasi dari kami. Buat kamu yang tak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Thank you.